Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Tepatnya pada saat Perang Dunia Kedua. Film ini yang berjudul White Tiger, di mana pada saat itu mengisahkan tentang sebuah tank dari pasukan Jerman yang sulit dikalahkan oleh pasukan Uni Soviet pada masa Perang tahun 1944. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pasukan Uni Soviet sedang berada di medan pertempuran. Pasukan itu sedang mencari dan mengevakuasi mayat-mayat korban pertempuran pada musim panas 1943. Kemudian salah satu prajurit menemukan sebuah tank yang di dalamnya terdapat seorang prajurit yang tubuhnya telah terbakar. Ternyata prajurit itu masih dalam kondisi hidup. Kemudian prajurit lainnya segera membawanya ke bagian medis agar mendapatkan perawatan. Saat di rumah sakit, para medis merawat semua prajurit tersebut dengan secara intensif. Setelah 3 minggu, akhirnya prajurit tersebut perlahan pulih kembali. Akan tetapi prajurit itu tidak dapat mengenal dirinya sendiri karena dia mengalami amnesia introget atau hilang ingatan. Namun tidak hanya mengingat kebiasaannya menjalankan sebuah tank. Setelah kondisinya sudah pulih, Komandan Divisi Tank Uni Soviet mengadakan pertemuan untuk mengungkapkan biodata prajurit tersebut. Menurut data dari hasil penyelidikan, nama prajurit tersebut adalah Ivan Maidanov. Ia berusia sekitar 30 tahun yang lahir di tahun 1914. Petugas medis mengatakan bahwa luka bakar yang dialami Maidanov dapat pulih kembali secara sempurna. Mendengar hal itu, sang komandan sangat heran dikarenakan hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang sangat langka dan mereka memerintahkan Maidanov kembali ke medan peperangan. Scene pun beralih di sebuah pemberhentian kereta api yang membawa beberapa tank dan beberapa tentara prajurit yang akan dikirim ke medan pertempuran. Di sana, seorang jenderal Uni Soviet yang bernama Nikola Gusev melihatnya Maidanov sedang berbicara dengan sebuah tank yang telah jadi rongsokan. Melihat itu, Jenderal Nikola memanggilnya. Maidanov memberitahu kepada Jenderal kalau tank 34 telah dikalahkan oleh tank White Tiger. Maidanov juga mengatakan kalau dirinya mempunyai kemampuan istimewa yang mampu berkomunikasi dengan sebuah tank. Akan tetapi, sang jenderal tidak percaya dan menganggapnya Maidanov sedang berhalusinasi karena jenderal tahu bahwa Maidanov mengalami penyakit amnesia. Di tempat lain, tentara Uni Soviet telah berhasil menangkap seorang perwira Nazi. Di sana itu, perwira diinterogasi oleh kolonel yang bernama Alexei Fedotov. Lalu, tentara Nazi itu memberi informasi bahwa tank tersebut adalah tank Tiger yang dicat berwarna putih dan pasukan Nazi yang menyebutnya adalah tank Tiger. Singkat cerita, humor tentang White Tiger tersebar luas di kalangan militer Uni Soviet karena tank Tiger telah menghancurkan puluhan tank 34 Uni Soviet dan keberadaannya saat ini masih belum diketahui oleh pasukan Uni Soviet. Sementara itu, Maidanov sedang berbicara dengan Kolonel Feneldov mengenai tentang peristiwa yang mereka alami. Kala itu, Maidanov melihat tank Tiger menyerang mereka di medan pertempuran. Maidanov mengatakan kalau dirinya tidak akan menyerah dan berjuang habis-habisan sampai dia mengalami luka bakar tersebut. Setelah mendengar perjuangan serta kemampuan Maidanov, Kolonel Fedotov merekomendasikannya naik pangkat dan sebagai driver terbaik. Kolonel juga ingin menjadikan komandan tank 34 versi terbaru yang lebih canggih dan tank itu telah dilapisi baja yang lebih kuat. Kemudian, Kolonel menugaskan Maidanov untuk mencari dan menghancurkan tank Tiger. Dalam menjalankan misinya, Maidanov akan menjadi komandan tank yang ditemani penembak jitu dan perakit peluru. Sebelum bertempur, mereka menguji tank baru tersebut dengan menembak target. Kemudian, kolonel memberitahu kemunculan tank White Tiger menyerang Uni Soviet lagi dan menghilang tanpa jejak. Mendengar itu, mereka mendatangi bekas penyerangan tank White Tiger. Setelah mengamati lokasi tersebut, Maidanov yakin mereka sedang bersembunyi di dalam hutan. Maidanov berencana untuk menyerang tank White Tiger. Untuk itu, ia membutuhkan tank satu lagi agar mereka keluar dari persembunyian dan mulai menyiapkan penyergapan di sebuah parit yang ditutup oleh dedaunan. Dan kini mereka menunggu kedatangan tank White Tiger. Setelah mereka menunggu cukup lama, akhirnya tank White Tiger keluar dari persembunyiannya dan ia langsung menyerang tank 34 yang menjadi umpan. Melihat itu, Maidanov bergegas untuk mendekati dan menyerang tank White Tiger.
Namun pelurunya belum mampu menembus armor tank White Tiger, dan kini tank Maidanov menjadi sasaran musuh. Karena posisinya terpojok, Maidanov memutuskan mundur dari pertempuran tersebut. Akan tetapi, Maidanov tidak melihat keberadaan tank Tiger. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya mengecek keberadaan di luar. Tanpa disadari, rupanya tank White Tiger berada di belakang mereka. Dan tiba-tiba, beruntungnya mereka selamat dari tembakan itu. Dan kini mereka kembali dikalahkan tank White Tiger. Setelah pertempuran itu, laki-laki tank Tiger menghilang tanpa jejak. Lalu Kolonel Fedaltov dan Kapten Sharipov telah menemukan jejak tank berhenti di pinggir rawa. Mereka mengira tank Tiger bersembunyi di sana. Keesokan harinya, Kolonel mencari Maidanov. Di sana, Kolonel melihat Maidanov sedang berdoa kepada Dewa Tank. Maidanov meyakini bahwa Dewa Tank itu ada. Maidanov mengatakan bahwa dirinya berkomunikasi dengan tank. Maidanov berusaha meyakinkan Kolonel bahwa tank Tiger itu tidak ada di rawa. Tapi tank Tiger sedang bersembunyi dalam hutan. Perwira Jerman yang diinterogasi mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mendengar atau mendapatkan lapor tentang keberadaan tank Tiger. Dan kini, tank Tiger menjadi momok yang menakutkan bagi musuh-musuh Jerman. Komandan yang gelisah mendengarnya itu, dia mengerahkan puluhan tank Uni Soviet untuk melawan tank Tiger. Dan ternyata, tank Tiger itu hanya sendirian. Namun ia mampu menghancurkan tank 34 dengan mudah, karena tank Tiger bisa mengisi peluru dengan cepat disertai tembakan yang sangat akurat. Setelah pertempuran usai, tank Tiger itu pun pergi dan menghilang bersama kabut tebal yang menutupinya. Akan tetapi, Maidanov yang berhasil selamat berusaha mengejar tank Tiger masuk ke dalam hutan, sehingga dia sampai di sebuah desa yang sepi tidak berpenghuni. Berkat pengalaman serta insting perangnya, Maidanov mampu mengetahui keberadaan musuh yang akan menyergapnya. Dan benar saja, ada satu unit tank panzer yang tersembunyi. Mengetahui itu, Maidanov langsung melepaskan tembakan hingga tank panzer itu pun hancur. Namun tiba-tiba, Maidanov melihat kemunculan tank White Tiger di hadapannya. Kini tank 485 harus melawan tank Tiger. Saat pertempuran itu, Maidanov berusaha menghindari tembakan tank Tiger. Dan Maidanov membalas tembakan itu, mengakibatkan tank White Tiger mengalami kerusakan di bagian badannya. Melihat kesempatan itu, Maidanov segera mendekati tank Tiger. Ia mendekati dengan jarak dekat. Namun ketika berjalan, meriam Maidanov pun tertutup lumpur karena terperosok di jalan yang penuh lumpuran. Maidanov yang tidak mengetahui itu, dia pun segera menembak tank Tiger. Dan sialnya, tank Maidanov pun hancur karena tersumbat lumpur. Dan tank White Tiger pun mundur dari pertempuran tersebut. Sementara di markas Fedaltov melaporkan kehilangan tank White Tiger ke Jiryukov. Lalu Jiryukov juga memberi cuti istirahat untuk mempersiapkan penyerangan di Berlin. Singkat cerita, pada tanggal 7 Mei 1945, pasukan Uni Soviet berhasil menduduki Berlin. Lalu kita diperlihatkan para petinggi Nazi harus mendatangani penyerahan Jerman kepada negara sekutu. Dan Jerman pun harus menerima kekalahan di Perang Dunia Kedua. Scene beralih ke Fedaltov yang menemui Maidanov. Di sana ia meyakinkan agar pulang ke kampungnya karena peperangan telah berakhir. Lalu Maidanov mengatakan kalau perang pun belum berakhir karena tank White Tiger belum bisa dihancurkan karena dia I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working night.